berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki asr waliman istama'a hauna bisabilihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa khususan ila Ruki Dr. Haji Soekarno. Al-Fatihah. La ilaha illallah, 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 alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sholaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa asilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina. Tokoh-tokoh bangsa yang lain dan kita semua. Bacaan Yasin dan juga tahlil untuk Haul Bung Karno ke-51 hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Alhamdulillah acara hari ini diikuti oleh semua struktur DPD, DPC, PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Insya Allah kita semuanya tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud MM, keikhlasan kita untuk Bapak bangsa kita, berbalik pahalanya untuk kita. Insya Allah, amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Hajjah Megawati Soekarno Putri beserta seluruh keluarga almarhum wal maghfurlah Bung Karno yang saya hormati, para kader-kader Partai PDI Perjuangan baik pusat maupun tingkat daerah yang saya hormati, para pejabat pemerintah yang hadir dalam acara ini walaupun secara virtual yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita bersyukur atas anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, keadaan sehat walafiat, damai dan tentram walaupun di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19. Kali ini kita merayakan memperingati haul yang ke-51 atas wafatnya Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu almarhum wal maghfurlah Bung Karno. Nah, arti daripada peringatan haul adalah mari kita ikuti jejaknya, mari kita teladani perilakunya, mari kita warisi sifat-sifatnya, karakternya, sikap dan tindakannya. Beliau adalah manusia hebat, sosok besar, hati yang beriman kepada Allah, jiwa yang besar, yang selalu tegar, tidak pernah takut kepada siapapun kecuali pada Allah, dan memiliki otak yang cerdas yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, membicarakan sejarahnya Bung Karno tidak mungkin hanya 1 jam 2 jam, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Saya hanya ingin sedikit mengenai sisi yang menurut saya perlu diingatkan kepada kita semua. Dalam Al-Quran dikatakan terminologi umat itu ada 3 macam. Pertama, umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Itu umat dengan arti umat Islam. Yang kedua, umat, terminologi umat yang artinya seluruh makhluk Tuhan yang bernyawa, manusia dan binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umamun amsalukum. Semua yang hidup di muka bumi, baik itu yang ada di muka bumi maupun yang terbang di angkasa, adalah umat yang satu, umat yang sama, sama-sama ciptaan Allah. Nah, yang menarik yang ketiga. Yang ketiga ada satu orang, sosok pribadi, yaitu Nabi Ibrahim. Dikatakan satu umat. Inna Ibrahim kana ummatan wahidah. Sungguh Ibrahim adalah satu umat. Loh, ini sosok satu orang, tapi dianggap satu umat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya selalu menyuarakan kepentingan umat. Selalu menyuarakan kebenaran. Dan semua menyuarakan kepentingan umat banyak.
apapun yang hadapi, apapun yang dilawan, tidak pernah takut, tidak pernah gentar, asalkan semua itu demi umat, demi manusia, demi masyarakat, demi rakyat. Ini yang kita ambil, kiasan ini kita ambil untuk Bung Karno. Bung Karno bisa dikatakan satu umat sendiri, satu bangsa sendiri, satu masyarakat sendiri. Karena Bung Karno selalu mengatasnamakan lidah rakyat, penyambung lidah rakyat. Bung Karno pejuang demi kepentingan rakyat. Bung Karno siap berkorban apapun, apa saja. Nyawanya pun siap dikorbankan demi rakyat. Sehari-hari setelah jadi presiden pun yang dipikirkan adalah kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat. Tidak pernah memikirkan kepentingan dirinya dan keluarganya. Supaya itu dinomorduakan. Yang utama diprioritaskan adalah kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, terutama masyarakat kecil, petani di desa-desa. Itu yang selalu beliau pikirkan. Beliau juga dekat dengan ulama, antara lain dengan Kiai Haji Abdullah Hasbullah. Itu selalu diskusi, selalu meminta pendapatnya kalau menghadapi masalah-masalah yang pelik. Kiai Abdullah Hasbullah itulah yang dari Tabak Beras Jombang, selalu memberikan pendapatnya, sarannya, masukan untuk beliau. Itu apa artinya? Artinya Bung Karno tidak sombong. Bung Karno selalu terbuka, malah meminta nasihat, minta masukan kepada seorang kiai, seorang ulama deso yang dari desa itu, dari kampung Tambak Beras. Bung Karno selalu mendengar nasihatnya Kiai Haji Abdullah Hasbullah. Menunjukkan bahwa beliau pemimpin yang tawadhu, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang tidak sombong, jauh dari takabur, jauh dari ego, jauh dari egois ananiah. Beliau selalu merakyat, bersama rakyat, karena semuanya demi kepentingan rakyat. Itu yang saya tahu. Kemudian, Bung Karno mempunyai otak yang cerdas, hati yang beriman, jiwa yang besar. Dibuktikan dengan gagasannya, temuannya, yaitu Pancasila. Tanggal 1 Juni beliau kumandangkan, beliau gelorakan, beliau syiarkan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila tepat untuk negara Indonesia. Sudah sangat ideal, pas untuk bangsa Indonesia. Dan sudah komprehensif, sudah sempurna. Dari beriman kepada Tuhan, sampai menyangkut persatuan kesatuan, kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi, dan keadilan sosial. Itu semuanya hasil kecerdasan, renungan yang lahir dari kecerdasan seorang Bung Karno. Bahkan sering saya sampaikan kepada tamu-tamu saya di kantor tentang Pancasila, terutama sekali ketika saya kedatangan tamu dari Timur Tengah, dari Arab. Kenapa di Arab itu sampai sekarang sering terjadi perang saudara yang tidak berkesudahan? Sampai sekarang. Kenapa? Karena masih dipertentangkan antara agama dan nasionalisme. Antara teologi dan politik kebangsaan. Masih dipertentangkan. Masih dianggap itu kontra. Saya katakan di Indonesia antara agama dan nasionalisme, hubungan agama dan bernegara sudah selesai. Kalau kita Pancasila merupakan ideologi sangat tepat yang di dalamnya ada urusan agama dan urusan berpolitik kebangsaan. Oleh karena itu di Indonesia setiap ada krisis pun tidak akan berkepanjangan. Karena pada dasarnya sudah tidak ada lagi masalah dipertentangkan antara agama dan politik kebangsaan. Kalau dalam bahasa Arab, Ki Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan hubbul watan minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan, harus bertuhan, beragama. Anda bertuhan, beriman, beragama, harus nasionalis. Dua-duanya saling menyempurnakan. Nasionalisme tanpa agama kering, kerontang. Nanti akan menjadi liar. Agama tanpa nasionalis akan menjadi radikal. Oleh karena itu, sudah pas sekali ideologi Pancasila yang digagas oleh Bung Karno sebagai pegangan, sebagai kita warga bangsa Indonesia, harus bangga bersyukur kita memiliki ideologi Pancasila. Alhamdulillah, Allah memberikan ilham kepada Bung Karno, keluarlah ideologi Pancasila, dan itulah yang bisa merekatkan kita sebagai bangsa yang plural, bangsa yang majmuk, bangsa yang beragam, diikat, dipersatukan dengan
Pancasila. Yang itu insya Allah akan bermanfaat, akan kokoh, akan abadi ila yaumil qiyamah, sampai di hari kemudian. Itu kelebihan Bung Karno, kecerdasannya, kejernihan hatinya, kebesaran jiwanya. Sisi lain, ini bukti bahwa Bung Karno seorang yang beriman, beragama Islam, yang sangat mempunyai ghirah, mempunyai semangat beragama. Suatu ketika Bung Karno diundang oleh Presiden Khrushchev, Presiden Soviet, agar berkunjung ke Soviet. Bung Karno mengatakan, saya siap berkunjung ke Soviet, tapi dengan syarat yang tidak bisa ditawar, saya ingin berziarah ke makamnya Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari as-Samarqandi, yang wafat pada tahun 870 Masehi atau 256 Hijriah. Akhirnya Presiden Khrushchev memerintahkan pasukannya agar mencari kuburan itu. Lapor pada Bung Karno setelah sekian lama, sekian beberapa hari, tidak mampu menemukan, gagal menemukan. Bung Karno tetap mengatakan, saya tidak akan datang ke Soviet sebelum kuburan Imam Bukhari ditemukan. Sekali lagi, Presiden Khrushchev memerintahkan pasukannya agar mencari di mana itu kuburan Imam Bukhari. Alhamdulillah, tidak lama ditemukan di kota Bukhara, di Samarkand, Uzbekistan. Di sana kuburannya atau makamnya seorang ahli hadis sahih yang mengumpulkan hadis sahih, ahli hadis nomor 1, ya, Sayyidul Muhaddithin, tokoh hadis pertama, yaitu Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ditemukan dan dalam keadaan kuburannya dalam keadaan rusak, hancur, tidak terpelihara. Bung Karno ziarah ke sana dan mengatakan, mohon minta agar pemerintah Soviet memperbaiki atau memelihara kuburan ini. Kalau tidak, saya pindahkan kuburan Imam Bukhari ke Indonesia. Akan saya ganti dengan emas seberat kuburan Imam Bukhari ini. Terpaksa Soviet, pemerintah Soviet mengabulkan permintaan Bung Karno itu. Dan sampai sekarang, setiap ada orang Indonesia berziarah ke sana, diberi kemudahan, keistimewaan, bisa sampai ke depan makomnya, di lantai paling dasar, paling bawah. Kalau yang lain hanya lantai atas, jauh dari makom. Kalau orang Indonesia, pas sampai di depan makomnya. Ini semua menunjukkan bahwa Bung Karno, Muslim yang taat beragama. Bung Karno, mukmin yang iman dengan iman yang benar. Bung Karno, orang memiliki ghirah diniyah, mempunyai semangat agama yang tinggi, semangat Islam yang tinggi, sehingga hanya karena masalah kuburan Imam Bukhari, tapi beliau memperhatikan dengan sangat perhatian yang sangat besar. Ini sekali lagi saya katakan, jasa beliau, antara lain jasa beliau tentang agama Islam. Belum lagi pembangunan Masjid Istiqlal, masjid yang sangat megah itu. Belum lagi pembangunan masjid di dalam istana, Masjid Baitur Rahim. Itu semua gagasan-gagasan Bung Karno yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang Muslim yang taat, Muslim beriman, betul-betul beriman kepada Allah, Muslim yang mempunyai spirit beragama yang sangat tinggi. Yang kedua, ketika Presiden Jamal Nasir, Presiden Mesir, konflik dengan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang terkenal, yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah, abad ke-4 Hijriah, jadi sekitar usianya sudah 1000 tahun lebih. Ketika itu Jamal Nasir mempunyai kemauan yang tidak masuk akal lah, akan menutup Al-Azhar. Al-Azhar universitas yang mengkaji agama, yang telah output alumni ulamanya seluruh dunia, akan ditutup oleh Jamal Nasir. Bung Karno menulis surat kepada Presiden Jamal Nasir yang bunyinya antara lain kira-kira begini bunyinya, kami umat Islam Indonesia mengenal Mesir, menghormati Mesir, menghargai Mesir, cinta negara Mesir karena Al-Azhar, bukan karena yang lain. Kami menghormati negara Mesir, mengidolakan negara Mesir karena di sana ada universitas Islam yang besar, yang di situ pusatnya para ulama, kajian-kajian agama Islam sejak didirikan oleh dinasti Fatimiyah sampai sekarang, yaitu Universitas Al-Azhar. Kalau Anda tutup Al-Azhar, maka kebesaran Mesir akan hilang. Kebesaran nama harum Mesir akan hilang. Akhirnya Presiden Jamal Nasir tidak melanjutkan
mimpinya atau apa itu, kemauan yang menyimpang itu, yaitu ingin menutup Al-Azhar. Sampai sekarang Universitas Al-Azhar masih ada dengan megah sebagai pusat kajian agama Islam berkat surat Bung Karno kepada Presiden Jamal Nasir. Tidak tahu kalau tidak ada suratnya Bung Karno, apa yang akan terjadi, saya nggak tahu kira-kira. Apa yang terjadi sekarang, barangkali Al-Azhar sudah tercabik-cabik, minimal sudah tidak punya fungsi yang besar, menjadi kecil fungsinya. Alhamdulillah, itulah jasa Bung Karno terhadap agama Islam. Saya kira berbicara masalah jasa Bung Karno tentang kepribadian yang sangat besar itu tidak akan selesai dibicarakan dalam 1 bulan atau 2 bulan. Oleh karena itu, saya cukupkan sekian saja. Mari kita ikuti jejak beliau. Mari kita teladani perilaku beliau, sikap beliau. Mari kita ikuti perintah-perintah, pesan-pesan, tausiah-tausiah beliau demi kebesaran, keutuhan, keselamatan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita perkuat nasionalisme kita dan religius kita. Seperti Bung Karno, religius nasionalis, nasionalis religius. Mari kita perkuat keislaman atau keagamaan kita, keimanan kita dengan berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan mari kita perkuat kecintaan kita kepada tanah air, yaitu nasionalisme kita. Mari kita pertahankan. Bukan hanya mempertahankan keselamatan geografinya, tapi juga menyelamatkan budayanya, karakternya, jati dirinya, kepribadian kita bangsa Indonesia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa, sebuah umat adalah tergantung budayanya. Kalau budayanya baik, mulia, martabat bangsa akan terhormat. Kalau budayanya hancur, rendah, maka hancurlah budaya bangsa itu. Oleh karena itu, saya sering mengatakan, silakan Anda sekolah di Arab, mencari ilmu ke Arab. Saya sendiri 13 tahun setengah di Mekah. Begitu pula Gus Dur, begitulah Pak Quraish Shihab, dan lain-lain, Pak Agil Munawar, menteri-menteri agama itu, semua keluaran Arab. Tapi kalau pulang, jangan membawa budaya Arab. Tapi bawalah ilmu agama yang telah kita ambil dari guru-guru kita di sana. Alhamdulillah, saya 13 tahun setengah di sana, sedikit pun tidak luntur nasionalisme saya. Sedikit pun tidak bergeser kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Ilmu saya bawa, tapi kepribadian tetap Indonesia. Begitu pula yang kuliah di Barat, Amerika, Eropa, Australia. Silakan kuliah ke sana. Cari ilmu ke sana. Teknologi, kemajuan-kemajuan ilmu yang ada di Barat, di Eropa, kuasai. Tapi pulang jangan bawa budaya Barat. Jangan bawa budaya Amerika. Jangan bawa budaya Australia. Kita tetap mempunyai budaya Indonesia, ciri khas Indonesia. Itulah pesan saya dalam haul ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita doakan semoga beliau Bung Karno berada di sisi Allah di tempat duduk yang namanya maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di sisi Allah di tempat duduk yang namanya tempat duduk as-sidq, yaitu kejujuran. Tempat duduk kejujuran yang ada di sebelahnya Allah. Itulah tempatnya orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh yang banyak berbuat untuk rakyat, untuk bangsa. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kekhilafannya, kesalahannya diampuni oleh Allah. Amal solehnya diterima, kesalahan kekhilafannya diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Siraj MA.